Assalamualaikum semuanya yang terhormat Ibu dosen serta pendengar. Izinkan saya pada kesempatan ini akan memaparkan materi UTS akuntansi biaya khususnya pada soal nomor 2 yang membahas tentang job costing. Fokus utama presentasi ini adalah perbandingan antara aktual costing dan normal costing, perhitungan tarif overhead, serta analisis selisih MOH. Saya Aditya Arvanugraha dengan NIM 250-2010-20951. Agenda presentasi, berikut adalah agenda presentasi saya. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar job costing. Yang kedua, saya akan membahas perbedaan antara aktual costing dan normal costing. Yang ketiga, saya akan menunjukkan cara menghitung tarif MOH, baik tarif anggaran maupun tarif aktualnya. Yang keempat, saya akan menghitung total biaya untuk job 626. Yang kelima, saya akan membahas analisis under applied MOH-nya, dan terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan saya dari pengerjaan soal ini. Langsung saja, konsep job costing. Job costing adalah sistem penentuan biaya yang digunakan ketika perusahaan memproduksi barang berdasarkan pesanan tertentu. Dalam sistem ini, setiap job dicatat dan dihitung biayanya secara terpisah. Komponen biaya utama yang digunakan adalah direct materials atau DM, biasa disingkat, mungkin bahasa Indonesia bahan baku langsung, direct labor atau tenaga kerja langsung, biasa disingkat DL, serta ada manufacturing overhead atau biaya tidak langsung pabrik, biasa disingkat MOH. Pada kasus ini, perusahaan menggunakan direct labor cost sebagai dasar alokasi MOH-nya. Lanjut, actual costing. Pada metode actual costing, seluruh komponen biaya dihitung berdasarkan data aktual. Direct materials dan direct labor menggunakan biaya aktual, dan tarif MOH juga dihitung berdasarkan MOH aktual dibagi dengan direct labor aktual. Karena tarif dihitung di akhir periode, metode ini tidak menghasilkan selisih MOH. Normal costing. Berbeda dengan actual costing, normal costing menggunakan tarif overhead anggaran. Direct materials dan direct labor tetap menggunakan biaya aktual. Tetapi MOH dibebankan menggunakan tarif yang ditentukan di awal tahun. Karena tarifnya berbasis anggaran, metode ini dapat menghasilkan selisih MOH, baik under applied maupun over applied. Lanjut kita masuk ke contoh contoh kasus pada soal data anggaran dan aktual 2022. Berikut adalah data yang digunakan dalam perhitungan. Untuk tahun 2022, biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan adalah 18 miliar rupiah. Dan MOH yang dianggarkan adalah 30 miliar rupiah. Sementara itu, data aktual menunjukkan direct labor sebesar 15 miliar 500 juta rupiah. Dan MOH aktual sebesar 30 miliar 550 juta rupiah. Dengan data tersebut, kita dapat menghitung tarif MOH anggarannya. Caranya adalah membagi MOH anggaran sebesar 30 miliar tadi dengan direct labor anggaran sebesar 18 miliar rupiah. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 1,6667 atau sekitar 166,67% dari biaya tenaga kerja langsung. Lalu ada aktual MOH-nya untuk tarifnya situs. Tarif MOH aktual dihitung dengan membagi MOH aktual sebesar 30 miliar 550 juta dengan direct labor aktual sebesar 15 miliar 500 juta rupiah. Hasilnya adalah 1,9710 atau sekitar 197,10% dari biaya tenaga kerja langsung. Lanjut kita ke data job nomor 626. Kita masuk ke perhitungan job 626. Job ini memiliki direct material sebesar 450 juta rupiah dan direct labor sebesar 350 juta rupiah. Job 626 untuk actual costing. Nah, dengan menggunakan actual costing, MOH yang dibebankan adalah tarif aktual 1,9710 dikalikan direct labornya 350 juta rupiah sehingga menghasilkan MOH sebesar 689.850.000 rupiah. Total biaya job 626 dengan menggunakan metode actual costing adalah 1 miliar
Rp489.850.000. Lalu bagaimana dengan penggunaan normal costingnya? Untuk job 626 dengan normal costing, MOH yang dibebankan adalah tarif anggaran 1,6667 dikalikan dengan labor, direct labor 350 juta rupiah sehingga menghasilkan MOH sebesar 583.333.333 rupiah. Total biaya job 626 dengan menggunakan metode normal costing adalah 1.383.333.333 rupiah. Perbandingan aktual versus normal costing. Jika dibandingkan kedua metode tersebut, terlihat bahwa aktual costing menghasilkan total biaya yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena tarif MOH aktualnya lebih besar dibandingkan tarif anggaran. Analisis under applied MOH. Selanjutnya kita menganalisis selisih MOH pada normal costingnya. MOH yang dibebankan berdasarkan tarif anggaran adalah 25 miliar 833.333.333 rupiah. Sedangkan MOH aktual adalah 30 miliar 550 juta rupiah. Selisihnya adalah 4 miliar 716 juta 666.667 rupiah. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami under applied MOH, artinya biaya overhead aktual lebih besar daripada yang dibebankan ke produk. Kenapa aktual costing tidak ada selisih MOH? Pada metode aktual costing tidak ada selisih MOH karena tarif MOH dihitung menggunakan data aktual. Dengan demikian, MOH yang dibebankan ke produk selalu sama dengan MOH aktual yang terjadi. Lalu kita sampai pada kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, perbedaan utama antara aktual costing dan normal costing terletak pada tarif MOH yang digunakan. Aktual costing lebih akurat, tetapi baru dapat dihitung di akhir periode. Sedangkan normal costing lebih praktis untuk perencanaan, namun dapat menghasilkan selisih MOH. Untuk job 626, biaya berdasarkan aktual costing lebih tinggi dibandingkan normal costing. Selain itu, perusahaan mengalami under applied MOH sebesar 4 miliar 720 juta sekian atau 4,7 miliar rupiah pada tahun 2022. Baik, mungkin demikian pemaparan saya mengenai job costing pada soal 2 UTS Akuntansi Biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.